Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji autokorelasi pada aplikasi SPSS. Pertama, di sini saya sudah menuliskan atau menyantumkan hasil variabel X1 sampai dengan variabel Y yang saya dapatkan dari kuesioner dari Microsoft Excel. Saya pindahkan seperti berikut ini. Angka-angka yang tadi ada di aplikasi SPSS saya pindahkan dari mulai variabel X1, X2, X3 dan juga variabel Y. Selanjutnya kita ke variabel data view terlebih dahulu. Sebelumnya kita periksa dulu kalau sudah pasti pada total Y. Dan selanjutnya kita cek pada tabel variabel view terlebih dahulu untuk memastikan jika data-data tersebut sudah benar, seperti berikut ini. Total X1 itu kita tuliskan pada kolom label itu faktor penentuan harga. Setelah itu pada total X2 pada kolom label itu faktor kepercayaan, total X3 pada kolom label faktor kemudahan, dan yang terakhir total Y pada kolom label itu faktor keputusan pembelian. Dan untuk measure kita ganti semua menjadi nominal kecuali yang total X1, X2, X3 dan juga Y. Kita kembali ke data view. Kita akan melakukan analisis. Yang pertama analisis regresi dengan klik analyze, regression dan pilih linear. Selanjutnya variabel Y kita pindahkan ke kolom dependent. Dan selanjutnya variabel X1, variabel X2 dan X3 kita pindahkan ke kolom independent. Setelah itu klik statistik, checklist bagian estimate, model fit dan juga residual Durbin Watson. Klik continue lalu klik OK. Dan berikut ini akan muncul outputnya seperti ini. Tetapi kita fokuskan kepada tabel model summary. Di sini terdapat hasil Durbin Watson-nya yaitu sebesar 2.739 ya. Dan kita akan melakukan interpretasinya terlebih dahulu. Dan datanya saya pindahkan ke aplikasi Microsoft Word. Dan datanya yang sudah saya pindahkan yaitu sebagai berikut ini. Uji autokorelasi pada aplikasi SPSS, model summary-nya hasil Durbin Watson-nya 2.739. Dan selanjutnya di bawahnya terdapat tabel Durbin Watson yang akan kita gunakan untuk menghitung Durbin Watson yang dihasilkan oleh SPSS. Di sini keterangannya K3 itu merupakan jumlah variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. N itu merupakan jumlah sampel yang saya gunakan, yaitu sebanyak 21. Durbin Watson-nya jumlahnya 2.739 seperti pada tabel tersebut. Dan DL-nya 1.5245, DU 1.2028, yang dimana hasil tersebut dapat dilihat pada tabel Durbin Watson berikut ini. Dan 4 dikurang DU itu caranya seperti 4 dikurang
pada tabel Durbin-Watson dapat dilihat 4 dikurang DU-nya itu 1.2028 yang hasilnya 2.7972. Selanjutnya untuk 4 dikurang DL sama seperti tadi, 4 dikurang DL tersebut hasilnya diperoleh atau dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson. Dan hasil dari 4 dikurang DL yaitu adalah 4 dikurang 1.5245 dan hasilnya 2.4755. Dan hasil Durbin-Watsonnya yaitu pada tabel DL sama dengan 1.5245 dan untuk DU-nya sebesar 1.2028. Dan pada tabel perbandingan DU sebesar 1.2028 dan 4 dikurang DU itu sebesar 2.7972. Setelah itu nilai Durbin-Watson-nya 2.739. Nilai Durbin-Watson tersebut terletak di antara DU 1.2028 yang dimana lebih kecil dari Durbin-Watson-nya 2.739 dan lebih kecil dari 4 dikurang DU yaitu 2.7972. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat autokorelasi. Maka dari itu, jika tidak terdapat autokorelasi, kita akan melakukan pengobatan pada autokorelasi pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.